Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pagi hari ini? Hari ini ya, bisa pagi, bisa siang, bisa sore nanti. Eh, Lihat PPT-nya, oke? Semoga senantiasa semangat dan sehat menjalani aktivitas hari ini. Ya, untuk kali ini Ustazah akan mereview materi tentang sifat koligatif larutan yang pernah kalian pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baiklah. Sifat koligatif larutan. Ya. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi larutan. Sifat koligatif larutan terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh, delta P, kenaikan titik didih larutan atau delta TB, penurunan titik beku larutan atau delta TF, dan tekanan osmotik. Nah, prasyarat untuk mempelajari materi ini dengan mengingat kembali materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, daya hantar listrik kelas 10 ya. Kemudian molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Nah, kita akan membahas kembali molaritas menunjukkan berapa banyak mol zat terlarut dalam 1 liter zat pelarut. Satuan molaritas adalah mol per liter. Kemudian molaritas ini simbolnya adalah M besar. Nah, rumusnya seperti ini. Yang kedua adalah molalitas, dinyatakan dengan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram atau 1 kilo zat pelarut. Simbolnya adalah M kecil. Rumusnya adalah seperti ini, kalian bisa mempelajari kembali. Kemudian yang ketiga adalah fraksi mol. Perbandingan jumlah mol suatu zat NT dalam larutan dengan jumlah mol seluruh zat NP dalam larutan. Rumusnya adalah seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Jadi kalau ada kata-kata penurunan, kenaikan itu pakai delta. Jadi penurunan tekanan uap delta P adalah penurunan tekanan uap larut yang ditimbulkan oleh zat terlarut pada suhu konstan. Menurut hukum Rolle menjelaskan bahwa fraksi mol pelarut mempengaruhi tekanan uap larutan. Rumusnya adalah seperti ini ya. Jadi P larutan, kemudian ada P0 itu pelarut murni, di sini air. Nah, kemudian bisa kalian lihat lagi penurunan tekanan uap dirumuskan seperti ini. Tuh. Contohnya, diketahui X etanol, fraksi mol etanol adalah 0,25. Jika pada suhu tersebut tekanan uap air adalah 80 mmHg, tentukan P dan delta P larutan. Ya, kita nyari fraksi mol pelarut dulu. Caranya adalah jumlah fraksi mol etanol dan pelarut itu 100% gitu ya. Kalau fraksi mol etanolnya 0,25, berarti X pelarutnya 0,75. Kalau dijumlah semuanya 100%. Nah, baru dimasukkan rumus, ketemu delta P-nya sekian. Kemudian titik didih adalah titik di mana air mendidih, sedangkan titik beku adalah titik di mana air mulai membeku. Titik didih terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara luar. Nah, kenaikan titik didih delta P adalah selisih titik didih larutan dengan pelarutnya pada tekanan konstan. Kemudian penurunan titik beku atau delta TF adalah selisih titik didih pelarut dengan larutannya pada tekanan konstan. Nah, karena di sini pelarutnya adalah air, maka titik didih air adalah 100 derajat Celcius, sedangkan titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Kalian perhatikan contohnya di sini. Yang pertama contohnya, jika CH3COH ini adalah asam asetat atau dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan asam cuka gitu ya, mendidih pada suhu sekian dan seterusnya. Nah, di sini ada CH3COH sebagai pelarut dan naftalena sebagai zat terlarut. Nah, naftalena ini bersifat non-elektrolit. Nah, langkah pertama, kalian mencari molnya dulu, baru molalitas, kemudian delta TB-nya bisa dihitung dengan perhitungan. Yang ditanya di sini adalah titik didihnya, TB-nya. Itu soal yang pertama. Yang kedua, masih larutan non elektrolit.
mendidih pada suhu sekian. Kemudian yang ditanyakan adalah titik bekunya. Maka kita bisa mencari molalitas dari titik didih itu. Setelah ketemu molalitas, dimasukkan ke delta TF atau penurunan titik beku. Ketemulah titik bekunya. Seperti itu. Yang keempat adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang mempertahankan keseimbangan osmotik larutan dengan pelarut murninya agar osmosis terhenti. Rumusnya adalah seperti ini. Nah, contohnya di sini adalah tekanan osmotik darah pada manusia dan seterusnya. Ada kata-kata isotonik. Isotonik itu artinya tekanan osmotik darah sama dengan tekanan osmotik glukosa. Nah, ini ketemu masanya, masa glukosanya berapa. Gitu. Di modul PDF sudah ada ya. Kemudian faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff atau I adalah nilai yang mempengaruhi konsentrasi larutan pada perhitungan sifat kualitatif larutan. Faktor Van Hoff terdapat pada larutan elektrolit. Jadi untuk larutan non-elektrolit, perhitungan faktor Van Hoff ini tidak dilibatkan. Nah, cara menghitung nilai faktor Van Hoff atau I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Dengan N adalah jumlah ion dan alfa adalah derajat ionisasi. Nah, untuk penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik larutan elektrolit semuanya dikalikan dengan I atau faktor Van Hoff. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jika dianggap mengion sempurna, berarti mengion sempurna ini harga alfa atau derajat ionisasinya adalah 1. Tentukan titik beku dan titik didih larutan 6,84 gram Al2SO4 3 kali. Kata kuncinya adalah kalian bisa menguraikan Al2SO4 3 kali ini menjadi ion-ionnya, menjadi 2Al3+ dan 3SO4 2-, sehingga jumlah ionnya adalah 5. Sini ya, N-nya 5. Alfanya 1 karena dia mengion sempurna. Nah, kemudian bisa dicari molnya, kemudian molalitas, baru masuk ke delta TB, ketemu TB, kemudian delta TF, ketemu TF. Seperti itu. Kemudian Ustazah akan menjelaskan diagram fase PT. Diagram fase PT menunjukkan sifat kualitatif larutan berupa penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Nah, di sini kalian perhatikan garis yang tidak putus-putus ini adalah pelarut, kemudian yang putus-putus ini adalah larutan. Nah, AO, kesetimbangan padat gas pelarut. Jadi padat menjadi gas, menyublim, AO ya. Kemudian BO, kesetimbangan cair padat, BO, kesetimbangan cair padat pelarut, garis beku, dari cair menjadi padat. Kemudian CO, kesetimbangan cair gas pelarut, garis didih, dari cair menjadi gas. Kemudian ada AO aksen. Ini berarti kesetimbangan padat gas larutan, garis sublimasi larutan. Kemudian BO aksen, kesetimbangan cair padat larutan atau garis beku larutan. Kemudian CO aksen, kesetimbangan cair gas larutan atau garis didih. Nah, titik O di sini adalah titik triple pelarut, yaitu pertemuan antara fase padat, cair, dan gas. Kemudian titik O aksen adalah titik triple larutan, yaitu pertemuan antara fase padat, cair, dan gas. Nah, catatannya adalah catatan tambahannya di modul PDF di sana disebutkan bahwa larutan elektrolit biner, artinya larutan elektrolit yang memiliki jumlah ion 2. Kalau terner berarti jumlah ionnya 3 dan seterusnya. Kemudian harga derajat ionisasi atau alfa untuk larutan elektrolit kuat sama dengan 1. Seperti soal tadi ada kata-kata mengion sempurna, berarti alfanya 1. Kemudian untuk larutan non elektrolit, urea, glukosa, alkohol, dan lainnya, perhitungan sifat kualitatif larutan tidak melibatkan faktor Van Hoff. Demikianlah penjelasan ulang dari Ustazah. Jazakumullah khairan khasiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pagi hari ini? Hari ini ya, bisa pagi, bisa siang, bisa sore nanti.
lihat PPT-nya. Oke. Semoga senantiasa semangat dan sehat menjalani aktivitas hari ini. Ya. Untuk kali ini Ustazah akan mereview materi tentang sifat koligatif larutan yang pernah kalian pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baiklah. Sifat koligatif larutan. Ya. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi larutan. Sifat koligatif larutan terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh, delta P, kenaikan titik didih larutan atau delta TB, penurunan titik beku larutan atau delta TF, dan tekanan osmotik. Nah, prasyarat untuk mempelajari materi ini dengan mengingat kembali materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, daya hantar listrik kelas 10 ya. Kemudian molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Nah, kita akan membahas kembali molaritas menunjukkan berapa banyak mol zat terlarut dalam 1 liter zat pelarut. Satuan molaritas adalah mol per liter. Kemudian molaritas ini simbolnya adalah M besar. Nah, rumusnya seperti ini. Yang kedua adalah molalitas, dinyatakan dengan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram atau 1 kilo zat pelarut. Simbolnya adalah M kecil. Rumusnya adalah seperti ini, kalian bisa mempelajari kembali. Kemudian yang ketiga adalah fraksi mol. Perbandingan jumlah mol suatu zat NT dalam larutan dengan jumlah mol seluruh zat NP dalam larutan. Rumusnya adalah seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Jadi kalau ada kata-kata penurunan, kenaikan itu pakai delta. Jadi penurunan tekanan uap delta P adalah penurunan tekanan uap larut yang ditimbulkan oleh zat terlarut pada suhu konstan. Menurut hukum Rolle menjelaskan bahwa fraksi mol pelarut mempengaruhi tekanan uap larutan. Rumusnya adalah seperti ini ya. Jadi P larutan, kemudian ada P0 itu pelarut murni, di sini air. Nah, kemudian bisa kalian lihat lagi penurunan tekanan uap dirumuskan seperti ini. Tuh. Contohnya, diketahui X etanol, fraksi mol etanol adalah 0,25. Jika pada suhu tersebut tekanan uap air adalah 80 mmHg, tentukan P dan delta P larutan. Ya, kita nyari fraksi mol pelarut dulu. Caranya adalah jumlah fraksi mol etanol dan pelarut itu 100% gitu ya. Kalau fraksi mol etanolnya 0,25, berarti X pelarutnya 0,75. Kalau dijumlah semuanya 100%. Nah, baru dimasukkan rumus, ketemu delta P-nya sekian. Kemudian titik didih adalah titik di mana air mendidih, sedangkan titik beku adalah titik di mana air mulai membeku. Titik didih terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara luar. Nah, kenaikan titik didih delta P adalah selisih titik didih larutan dengan pelarutnya pada tekanan konstan. Kemudian penurunan titik beku atau delta TF adalah selisih titik didih pelarut dengan larutannya pada tekanan konstan. Nah, karena di sini pelarutnya adalah air, maka titik didih air adalah 100 derajat Celcius, sedangkan titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Kalian perhatikan contohnya di sini. Yang pertama contohnya, jika CH3COH ini adalah asam asetat atau dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan asam cuka gitu ya, mendidih pada suhu sekian dan seterusnya. Nah, di sini ada CH3COH sebagai pelarut dan naftalena sebagai zat terlarut. Nah, naftalena ini bersifat non-elektrolit. Nah, langkah pertama kalian mencari molnya dulu, baru molalitas, kemudian delta TB-nya bisa dihitung dengan perhitungan. Yang ditanya di sini adalah titik didihnya, TB-nya. Itu soal yang pertama. Yang kedua, masih larutan non-elektrolit, mendidih pada suhu sekian. Kemudian yang ditanyakan adalah titik bekunya. Maka kita bisa mencari molalitas dari titik didih itu.
Setelah ketemu molalitas, dimasukkan ke delta TF atau penurunan titik beku. Ketemulah titik bekunya. Seperti itu. Yang keempat adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang mempertahankan keseimbangan osmotik larutan dengan pelarut murninya agar osmosis terhenti. Rumusnya adalah seperti ini. Nah, contohnya di sini adalah tekanan osmotik darah pada manusia dan seterusnya. Ada kata-kata isotonik. Isotonik itu artinya tekanan osmotik darah sama dengan tekanan osmotik glukosa. Nah, ini ketemu masanya, masa glukosanya berapa. Gitu. Di modul PDF sudah ada ya. Kemudian faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff atau I adalah nilai yang mempengaruhi konsentrasi larutan pada perhitungan sifat kualitatif larutan. Faktor Van Hoff terdapat pada larutan elektrolit. Jadi untuk larutan non-elektrolit, perhitungan faktor Van Hoff ini tidak dilibatkan. Nah, cara menghitung nilai faktor Van Hoff atau I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Dengan N adalah jumlah ion dan alfa adalah derajat ionisasi. Nah, untuk penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik larutan elektrolit semuanya dikalikan dengan I atau faktor Van Hoff. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jika dianggap mengion sempurna, berarti mengion sempurna ini harga alfa atau derajat ionisasinya adalah 1. Tentukan titik beku dan titik didih larutan 6,84 gram Al2SO4 3 kali. Kata kuncinya adalah kalian bisa menguraikan Al2SO4 3 kali ini menjadi ion-ionnya, menjadi 2Al3+ dan 3SO4 2-, sehingga jumlah ionnya adalah 5. Sini ya, N-nya 5. Alfanya 1 karena dia mengion sempurna. Nah, kemudian bisa dicari molnya, kemudian molalitas, baru masuk ke delta TB, ketemu TB, kemudian delta TF, ketemu TF. Seperti itu. Kemudian Ustazah akan menjelaskan diagram fase PT. Diagram fase PT menunjukkan sifat kualitatif larutan berupa penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Nah, di sini kalian perhatikan garis yang tidak putus-putus ini adalah pelarut, kemudian yang putus-putus ini adalah larutan. Nah, AO, kesetimbangan padat gas pelarut. Jadi dari padat menjadi gas, menyublim, AO ya. Kemudian BO, kesetimbangan cair padat, BO, kesetimbangan cair padat pelarut, garis beku, dari cair menjadi padat. Kemudian CO, kesetimbangan cair gas pelarut, garis didih dari cair menjadi gas. Kemudian ada AO aksen. Ini berarti kesetimbangan padat gas larutan, garis sublimasi larutan. Kemudian BO aksen, kesetimbangan cair padat larutan atau garis beku larutan. Kemudian CO aksen, kesetimbangan cair gas larutan atau garis didih. Nah, titik O di sini adalah titik triple pelarut, yaitu pertemuan antara fase padat, cair, dan gas. Kemudian titik O aksen adalah titik triple larutan, yaitu pertemuan antara fase padat, cair, dan gas. Nah, catatannya adalah catatan tambahannya di modul PDF di sana disebutkan bahwa larutan elektrolit biner, artinya larutan elektrolit yang memiliki jumlah ion 2. Kalau terner berarti jumlah ionnya 3 dan seterusnya. Kemudian harga derajat ionisasi atau alfa untuk larutan elektrolit kuat sama dengan 1. Seperti soal tadi ada kata-kata mengion sempurna, berarti alfanya 1. Kemudian untuk larutan non elektrolit, urea, glukosa, alkohol, dan lainnya, perhitungan sifat kualitatif larutan tidak melibatkan faktor Van Hoff. Demikianlah penjelasan ulang dari Ustazah. Jazakumullah khairan khasiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.